Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena kita diberi nikmat yang besar, nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk hal-hal yang positif. Hari ini kita bersama-sama membaca, mempelajari, dan berusaha untuk menyebarkan dakwah Al-Quran. Saya sebagai penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah sejak lama mengemban tugas ini. Ini adalah tugas dari pimpinan saya dan berguna termasuk untuk saya, karena dengan menyampaikan seperti ini saya semakin bertambah pengetahuan. Dan mitra persada yang di rumah, apabila ada kitab Al-Quran, mari kita buka bersama surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Surat Al-Isra ini juz 15. Jadi awal dari juz 15 itu surat Al-Isra, surat yang ke-17 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat Al-Isra ini termasuk Makkiyah, artinya surat-surat ayat-ayat itu turunnya di Mekah atau sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, moho suci, tanzihan moho suci, sapa alladzi zat, tegese Gusti Allah asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdi kelawan kawulane alladzi Muhammadin rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wengi. Nusibah atau nasbun alal dzarfi. Kata lailan itu dinasabkan karena menjadi dzorof zaman, kata keterangan waktu. Wal isra'ulan utawi kang aran Isra iku sairul laili, mlaku ing dalem wengi, mlaku atau berkendara yang waktunya itu tidak siang tapi malam, itu namanya Isra. Asra yusri isra'an. Wa faidatu dzikrihi lan utawi faedahe den sebutake apa jenenge lafat lailan iku al isyaratu isyarat bitan kirihi kelawan apa jenenge den sebutake lailan ila taklili muddatihi maring ngidekake mangsane wengi.
Jadi di antara faedahnya isim nakiroh itu adalah ya salah satunya bermakna sedikit. Artinya Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu tidak semalam suntuk tapi lailan. Jadi waktu yang sedikit dari malam. Masya Allah. Padahal perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa aja kalau dulu 2 bulan. Kalau sekarang pakai pesawat ya tentu lebih cepat. Dulu 2 bulan. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ya Masya Allah. Jauhnya berapa? Matahari sampai bumi aja hanya triliunan kilometer. Padahal langit itu lebih atas lagi. Belum kalau langit ketujuh, atas lagi. Masya Allah. Itu karena Allah yang berkuasa, Allah yang menggerakkan. Makanya pakai subhana, pakai kata-kata maha suci Allah. Maha suci itu ya tidak mempunyai kekurangan, maha suci dari kekurangan. Maka maha suci Allah yang telah memperjalankan Kanjeng Nabi pada waktu malam hari. Di situ memakai kata bi'abdihi untuk menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Abdihi, bukan dengan kata-kata bi Muhammadin, tetapi bi abdihi, dengan hambanya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya tafsir Al-Quran itu ya Allah menambah ilmu pengetahuan kita dan insya Allah menambah dalamnya keyakinan kita akan kebesaran Allah. Sebaliknya kita ini kecil sendiri, kecil sekali, dan tidak boleh kita sombong karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Manusia itu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai informasi kecuali yang telah diajarkan oleh Allah. Jadi memang diberi oleh Allah ilmu itu. Maka kalau manusia itu menjadi sombong, Masya Allah, sombong itu miliknya Allah dan yang boleh hanya Allah. Minal Masjidil Harami, saking Masjidil Haram Mekah, ilal Masjidil Aqsa, tumeka maring Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddasi, tegese Baitul Muqaddas, yaitu di Yerusalem, Palestina. Libuktihi krana adae Baitul Muqaddas minhu saking Masjidil Haram. Jadi di Madinah Aqsa itu kan pol-polan jauh sekali. Itu dari Mekah itu jauh sebenarnya, jauh. Apa tujuannya? Tujuannya alladzi kang barokna kang maringi barokah sapa ingsun haulahu ing sekitare Masjidil Aqsa. Apa berkahnya? Menurut Imam Al-Jalalain bisimari kelawan piro-piro woh-wohan wal anhari lan piro-piro kali. Diberi berkah dengan banyaknya buah-buahan, banyaknya sungai. Ya termasuk kalau orang beribadah di Masjidil Aqsa itu juga mendapat pahala yang besar, ya. Ada sabda Nabi SAW, tidak boleh bepergian kecuali dalam 3 masjid: Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan Masjidil Aqsa itu bagian dari yang agung tadi. Ketika masjid yang agung itu, kalau sholat di Masjid Nabawi diberi pahala 1 kali sholat itu
1000 ya, 1000 kali sholat di masjid biasa. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai ke Palestina, sampai ke Masjidil Aqsa. Amin. Linuriya supaya merohake ingsun hu ing Muhammad min ayatina saking setengah pira-pira ayat utawa kekuasaan ingsun ajaibi kudratina, supaya kami Allah memperlihatkan kepada Muhammad keajaiban-keajaiban dari kemampuan kami, kekuasaan kami. Yaitu diantaranya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ya tidak ada semalam. Padahal kalau naik unta itu 2 bulan, jauh sekali. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang seperti itu. Kalau sudah Allah yang menghendaki, maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada orang pengen haji itu karena tidak punya uang, akhirnya dia numpak pesawat itu nunggang di bawahnya pesawat, di dekat bannya itu sampai ke Jeddah. Nah, sampai sana dipulangkan lagi karena tidak termasuk jamaah haji. Saking kepengennya, ini Allah menunjukkan keajaibannya. Saking kepengennya ada orang kaya itu kasihan. Nah, maka oleh Allah digerakkan untuk membantu orang yang pengen haji tadi. Akhirnya haji. Masya Allah. Jadi saya punya teman itu pengen menjadi petugas haji. Tanya ke saya bagaimana caranya. Saya jawab gini. Dia kayaknya mengikuti caranya itu. Dengan tekun dia belajar sinau. Kemudian dengan tekun dia mengikuti tes. Yang pertama gagal. Yang kedua itu ikut lagi, dia menjadi cadangan. Menjadi cadangan karena cadangan ya nggak jadi berangkat. Tapi anehnya jamaah haji Kabupaten Blitar itu biasanya 2 kloter. Ini menjadi 3 kloter. 3 ini yang ketiga tentu campuran ya antara penduduk Blitar dengan penduduk luar kota. Maka karena 3 kloter, beliau ini yang tadinya cadangan jadi berangkat. Jadi perlunya cita-cita yang tinggi dan tekun. Maka panjenengan yang pengen haji gitu ya berdoa. Siapa tahu Allah itu mengijabai. Jadi antara rahasianya orang berdoa itu kan Allah memberi kepada orang yang berdoa. Orang yang minta kepada Allah itu, meminta kepada Allah, itu bisa jadi menjadi tanda bahwa dia akan diberi. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu, ya. Man syaghalahul Qur'an an mas'alati, ya. Barang siapa disibukkan dengan membaca Al-Quran, tapi sibuknya itu membaca Al-Quran, tidak sempat doa, tidak sempat meminta kepada Allah. Apa keterangan Allah? Aqaituhu afdhola ma'ukti as-sa'ilin. Maka dia akan aku beri yang lebih utama dibanding pemberian kepada orang yang berdoa, orang yang meminta. Jadi orang itu ada yang sibuknya itu Al-Quran saja, tidak sempat meminta, tidak sempat berdoa kepada Allah. Itu akan diberi apa yang tidak diberikan kepada yang meminta-minta. Masya Allah. Jadi itulah kekuasaan Allah. Hakikatnya Allah itu kuasa betul, sangat berkuasa, dan sangat mampu melakukan hal yang
menurut akal tidak bisa. Maka kita tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saya dulu juga pernah pada waktu diikutkan menjadi peserta MTQ di Mesir. Nah, itu kan pesawatnya sudah lewat dekat dengannya Makkah kan. Pada waktu itu belum haji gitu. Wah, di pesawat itu saya, aduh, ya Allah, saya sudah mau sampai ke Mesir, ke Saudi belum pernah. Perjalankanlah ya Allah saya untuk bisa haji. Nah, ternyata ya alhamdulillah. Jadi masya Allah. Pada waktu ya belum punya uang, belum punya, tapi ya ada saja caranya Allah itu. Jadi sebelum berangkat akhirnya lunas juga. Berangkatlah. Jadi kita jangan menyia-nyiakan atau jangan menganggap kecil suatu doa. Suatu doa itu memang komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Istilahnya komunikasi transendental, komunikasi dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ini namanya komunikasi transendental. Dalam Islam ada itu. Jadi komunikasi manusia dengan Allah, seperti Nabi Musa dengan Allah, Nabi Isa dengan Allah, Nabi Nuh dengan Allah, ya. Para nabi lah dengan Allah. Mitra persada, kemudian innahu huwas samiul basir. Ayat ini diakhiri dengan innahu. Setuhune utai Gusti Allah, huwa hiya Gusti Allah, iku as-sami'u zat kang midanget, al-basiru tur zat kang mirsani, ai al-alimu tegese zat kang mudaneni, bi aqwalin nabi kelawan bi aqwalin nabi kelawan pira-pira dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi lan pendamelane Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, fa an'ama alaihi monggo paring nikmat sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, bil isra'i kelawan isra al mustamili kang mengku alastimaihi ing atase kumpule Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya kelawan pira-pira nabi, wa urujihi lan munggah Kanjeng Nabi ilas sama maring langit, wa ru'yati ajaibil malakuti lan Kanjeng Nabi mirsani keajaiban alam malakut. Alam malakut itu yang di langit sana. Wa munajatihi lan munajat Kanjeng Nabi, bisik-bisik Kanjeng Nabi, lahu ketuwe Allah taala halimaha lurus Allah taala. Fa innahu mongko sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu utitu den paringi sapa ingsun bil buruk iklan buruk, wa huwa utawi buruk iku dabbatun binatang kewan abyadu kang rupane putih, fauqal khimari sak ndure khimar. Jadi lebih besar daripada khimar. Dengan nek dereng mirsani khimar ya dilihat di Google aja ngetik khimar gitu nanti kelihatan gambarnya itu. Watu nalbukli lan sak ngisore bagol, bagol itu juga binatang kaki 4. Nah, buruk ini lebih besar dari bagol dan lebih kecil dibanding khimar, lebih besar dibanding khimar, kemudian lebih kecil dibanding bigol atau bagol. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dengan buruk kalau di dalam tafsir Jalalain ini. Jadi ini diumpamakan, kalau dulu kan orang pada tidak percaya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, mosok sewengi teko Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 menghadap Allah, tidak percaya. Itu satu-satunya yang percaya adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, maka bergelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan.
orang yang selalu membenarkan. Jadi penggambaran Isra Mi'raj itu seperti saya pergi dari KUA, pergi ke Radio Persada, kemudian ada semut itu yang katut di motor saya gitu. Nah, semut itu aslinya kalau jalan sendiri dari KUA sampai sini ya lama. Tapi karena ngikut motor saya, cepet itu, cepet. Nah itu Kanjeng Nabi karena diperjalankan oleh Allah, Allah yang menghendaki, ya mudah saja, cepet saja. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Kekuasaan Allah itu bukan main. Makanya kita yang mengalami kesusahan karena rezeki, ya, kesulitan dalam mencari rezeki, ya berdoa kemudian berusaha. Saya ingat kakak saya dulu itu, kakak ipar itu, wah ketika mencari rezeki itu pernah bikin jenang, pernah jualan baju, pernah lagi itu buah-buahan, kemudian memelihara kambing, memelihara sapi, pokoknya hampir segala hal dikerjakan. Dan namanya ikhtiar, berusaha. Akhirnya bisa haji, ya. Masya Allah. Sesuatu yang sekira tidak mungkin, yang dahulunya sulit, karena kekuasaan Allah bisa terjadi. Maka di antara pelengkap itu adalah doa. Jadi jangan menganggap kecil makna dari doa, arti dari doa. Doa itu sangat apalagi dikerjakan pada waktu-waktu yang mustajabah, seperti habis sholat fardu, habis menolong orang, doanya orang yang terzolimi, ketika kita sedang puasa, ketika kita sahur, ketika kita berbuka puasa, ketika hari Jumat, malam Jumat, dan di waktu-waktu yang di tempat-tempat yang khusus seperti di Arafah, di Masjidil Haram, pokoknya di Mekah, di tempat-tempat yang ya mustajabah, itu gampang dikabulkan oleh Allah. Apabila sesuai dengan takdir Allah, maka akan ditakdirkan dikabulkan. Nah, Mitra Persada, innahu huwas samiul basir. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2, ya. Wa ataina Musal kitab. Wa ataina lan paring sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa Alkitab ing kitab, at-Taurat tegese kitab Taurat. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun hu ing Taurat hudan ing petunjuk, pituduh. Di Taurat itu merupakan petunjuk bagi manusia. Li Bani Israil, kedue Bani Israil, li alla yattakhidhu, supaya yen to ora dadekake sapa Bani Israil min duni saking liyane ingsun wakilan ing pelindung. Jadi Bani Israil diberi kitab Taurat itu pertama sebagai petunjuk, yang kedua agar mereka tidak menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung. Nah, itu tadi cerita kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang bukan main tadi, bisa memperjalankan semalam waktu lailan, ya, pakai nakirah itu hanya sebagian malam saja sudah sampai Masjidil Aqsa, sudah sampai Sidratul Muntaha, sampai pulangnya. Kemudian kekuasaan Allah dalam mengubah manusia, nasib manusia tadi yang saya ceritakan, orang kepingin haji tapi tidak punya uang, orang yang pengen jadi petugas haji bagaimana caranya, berusaha. Nah, begitu juga kitab Taurat itu kami berikan kepada Nabi Musa sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk kaumnya, yaitu Bani Israel, agar mereka tidak menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, agar mereka berarti
menjadikan hanya satu-satunya kepada Allah lah minta perlindungan. Ya keajaiban ta'awud, keajaiban ayat kursi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dulu pernah ada sahabat Kanjeng Nabi itu kesengat binatang yang menyengat itu. Kemudian dia ingin sembuh, datanglah ke seseorang, bukan ke Kanjeng Nabi, datangnya ke seseorang. Kemudian hanya dibacakan surat Al-Fatihah dan disampaikan bahwa dengan Fatihah itu kok sembuh ya. Maka Kanjeng Nabi berkomentar itu adalah ruqyah. Artinya surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk tujuan apapun, tujuan kebaikan tentunya ya. Misalnya kita mau bepergian, baca surat Fatihah 1 kali. Mau tidur, baca Fatihah 1 kali. Kalau mau tidur itu ayat kursi ya. Tapi baca Fatihah ya nggak dilarang. Mau mendoakan anak yang ada di kejauhan, dikirimi hadiah Fatihah. Fatihah itu 5 quri Allah. 5 quri Allah. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Itu baru Fatihah. Ayat-ayat lain banyak. Jadi di Al-Quran disebutkan minta tolonglah kepada Allah ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sholat. Nah, sholat tentunya kan ada bacaan Fatihah. Kemudian juga dengan kesabaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kemudian dzurriyyata man hamalna ma'anu. Hei wira-para keturunan, keturunane wong hamalna kang gawa sapa ingsun ma'anu ing atase Nabi Nuh, tegese hei Bani Israel, sebagai keturunan dari orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi dulu kan kaumnya Nabi Nuh itu semuanya binasa kecuali yang naik perahu. Ada yang mengatakan sekitar 80 orang. Beranak pinak sampailah kepada Bani Israel, sampai kepada kita sekarang ini. Itu diajak bicara oleh Allah, hei keturunan Nabi Nuh, hei Bani Israel gitu ya. Innahu setune Gusti Allah. Innahu setune utawi Nabi Nuh iku kana ana sapa Nabi Nuh iku abedan kawula syakuron kang akeh syukure, kasiros syukri, akeh syukure lana kanggo ingsun. Bahkan Kanjeng Nabi Nuh itu selalu bersyukur di setiap keadaan. Ini banyak ya yang seperti ini. Seperti Nabi Ibrahim juga begitu. Dulu ada sahabat yang terakhir, sahabat yang paling akhir, katanya habis itu sudah tabiin, sudah tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi. Nah ini sahabat ini orang yang pernah bertemu Kanjeng Nabi dan beriman. Dia yang terakhir meninggalnya itu senantiasa bersyukur. Bahkan ketika dikabarkan anaknya meninggal, dia alhamdulillah. Ini jangan ditirukan maksudnya wah anakku meninggal alhamdulillah. Maksudnya dia alhamdulillah itu bersyukur meninggal anaknya itu dalam keadaan baik. Kemudian dia itu kan memang nasibnya ketika itu fakir ya, orang yang tidak punya. Tetap saja alhamdulillah, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya masih punya lisan yang untuk berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, menyebut nikmat-nikmat Allah. Maka ini bisa kita tiru. Ketika kita punya kekurangan, terutama rezeki ya, yang bikin orang banyak kadang susah itu, dia bersyukur, alhamdulillah lisan saya, walaupun saya tidak bisa ngasih ke orang, saya bisa membaca ayat Quran atau membaca surat Fatihah untuk orang. Lisan saya masih bisa dipakai. Alhamdulillah. Kalau orang itu senantiasa alhamdulillah,
senantiasa bersyukur, maka dia akan diberi tambahan oleh Allah. Mitra Persada, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberi barakah oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.